asik, sik, asik. Puasa sudah top mantap, top mantap. Di hari Kamis, ren keren, mengharap surga. Top mantap, top mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama Pak Guru cintai, yang sama-sama Pak Guru kangenin, seluruh siswa-siswi SDIT Al-Barakah yang soleh, soleha, yang ganteng, yang tampan, yang cantik. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang berbuka puasa, Pak Indra ingin cerita sedikit atau berkisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Teman-teman, ada yang pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni? Ya, beliau adalah seorang sahabat yang begitu hebat akhlak dan adabnya pada budanya tercinta, sehingga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dianugerahi surga oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni berpesan kepada para sahabatnya yang mulia, kelak jikalau kalian bertemu dengan seorang pemuda yaitu bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya, karena doa dari Uwais Al-Qarni ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, yang menarik dari cerita singkat ini ialah bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata kuncinya adalah, teman-teman, ini kuncinya ini untuk anak-anak yang soleh dan soleha. Selain Uwais Al-Qarni sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa, ternyata Uwais Al-Qarni pun memiliki keistimewaan yang lain. Apa? Memiliki akhlak adab yang luar biasa hebat kepada orang tuanya, khususnya adalah kepada budaknya tercinta. Kita masih ingat ketika Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah, maka bundanya menyampaikan kepada Uwais Al-Qarni, "Nah, kalau kau pergi ke Rasulullah jangan lama-lama ya." Nah, seketika itu Uwais Al-Qarni sudah sampai rumah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika diketuk pintunya, ternyata yang membukakan pintunya adalah istri beliau dan mengatakan bahwa Rasulullah tidak ada di tempat. Ingin sepertinya Uwais Al-Qarni itu menunggu sehingga Rasulullah datang. Tetapi ingat pesan bundanya tercinta, kalau pergi jangan lama-lama. Akhirnya Uwais Al-Qarni ingat pesan dari bundanya tersebut, sehingga ia lantas tidak menunggu Rasulullah pulang, namun beliau langsung pulang ke rumah. Tidak hanya itu, ketika bundanya tercinta menangis kemudian ingin pergi haji, lalu Uwais Al-Qarni berusaha untuk mengabulkan atau yang membawa bundanya tercinta pergi haji. Singkat ceritanya, luar biasa teman-teman, Uwais Al-Qarni menggendong dari negeri Yaman sampai dengan Mekah. Menggendong siapa? Menggendong bundanya untuk pergi haji. Nah,
teman-teman yang soleh dan soleha, yang tampan dan yang cantik, calon penghuni surga. Karenanya dari cerita ini kita dapat sebuah kesimpulan. Kalau teman-teman ingin sukses, ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah orang tua. Jadi pintar bagi seorang anak itu percuma. Pangkat bagi seorang anak itu percuma. Harta banyak melimpah itu percuma. Gelar S1, S2, S3, profesor itu akan percuma kalau dia tidak memiliki adab dan akhlak yang baik kepada orang tuanya. Teman-teman, ada sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan hidup kita. Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidaini, sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, teman-temanku yang hebat, yang soleh dan soleha. Dan murka Allah itu terletak pada murka kedua orang tua. Karenanya teman-teman, kalau dalam hidup ini, kalau selama ini, kalau hari ini kita masih membuat orang tua kita sedih, menangis, kesal dengan diri kita, maka hati-hati, jangan sampai ketika orang tua kita kesal, ketika orang tua kita marah dengan kita, ketika orang tua kita naudzubillah benci dengan kita, jangan sampai itu terjadi. Kalau hari ini, kalau sampai menjelang buka puasa ini, teman-teman ada yang pernah menyakiti atau sampai tadi orang tuanya kesal dan menangis, yuk sebelum berbuka puasa kita minta maaf dulu kepada kedua orang tua kita. Teman-teman, orang tua kita itu hebat, luar biasa, istimewa, luar biasa. Contoh adalah ayah. Ayah kita luar biasa, banting tulang. Pagi sampai menjelang malam, ayah kita bekerja untuk mencari nafkah, menghidupi bunda kita tercinta, menghidupi diri kita. Dia tidak memperdulikan teman-teman, pagi ini hujan, cerah, panas, tidak memperdulikan apakah dia lelah, apakah dia capek, dia tidak pedulikan itu teman-teman. Tetapi yang dia ingat adalah anaknya butuh makan, anaknya butuh biaya untuk sekolah. Yang dia ingat itu, dia tidak peduli. Ayah kita tidak peduli apakah di tempat kerjanya dia diomelin bosnya, dibentak bosnya, dia disukai oleh bosnya, tidak disukai oleh teman kerjanya. Dia tidak pikirkan itu, tidak ambil pusing, dia tetap fokus bekerja. Dia hanya melihat wajah anak-anaknya tercinta, dia hanya melihat wajah kita teman-teman. Dia ingat kalaupun misalnya saya harus berhenti bekerja, saya kasihan kepada anak saya, makanya dia tidak pedulikan itu. Karenanya teman-teman, ketika hari ini ada di antara siswa-siswi SDIT Al-Barkah yang tidak menghargai ayahnya tercinta, yang adabnya kurang kepada ayahnya tercinta, sebelum buka puasa atau pada saat ayah kita bekerja hari ini, kita minta maaf kepadanya. Kita sampaikan, ayah, aku cinta sama ayah, maafkan aku wahai ayah, kalau aku punya salah, cium tangannya, cium pipinya. Kita sampaikan kepada ayahnya, ayah, mulai hari ini aku akan menjadi anak yang berbakti kepada ayah. Aku akan menjadi anak yang tidak akan membuat ayah kesal dan marah lagi. Begitupun sikap kita kepada bunda kita tercinta, kepada ibu kita, kepada mama kita, kepada umi kita. Kalau hari ini kita masih menyakitinya, kasih permintaan maaf kita. Bunda, aku minta maaf. Kenapa? Teman-teman semuanya, karena ibu kita, umi kita, mamah kita, bunda kita adalah orang yang hebat,
orang yang paling berjasa setelah ayah kita. Pulang sekolah atau pulang main di ruang dapur sudah ada makanan, ibu kita yang memasak. Kita main, baju kita kotor, esoknya sudah bersih, ibu kita yang mencucikan. Rumah berantakan, banyak kotoran, ibu kita yang menyapu, yang merapihkan dan mengepelnya. Ibu kita adalah yang kemudian mengandung kita selama hampir kurang lebih 9 bulan. Karenanya teman-teman akan sangat prihatin, akan sangat merugi, akan sangat menyakitkan jikalau hari ini sikap dan adab kita kepada orang tua kita, khususnya kepada bunda kita, tidak baik. Kita marah pada bunda kita ketika bunda kita memasak tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal itu adalah perbuatan yang salah yang kita lakukan. Kalau hari ini kita masih membuat bunda kita menangis, maka minta maaflah kepada mereka. Teman-teman yang soleh dan soleha, Pak Indra, kenapa Pak Indra menyuruh kami harus minta maaf kepada ayah bunda kami jika kami punya salah, bahkan sampai menyakiti hati orang tua kami? Jawabannya simpel teman-teman. Tadi, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murka Allah terdapat dalam murka orang tua. Kalau hidup teman-teman ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka cari ridho orang tua. Jangan sampai orang tua kita murka, marah. Kalau orang tua kita murka dan marah, maka Allah pun akan marah dengan kita. Teman-teman, banyak orang-orang yang sukses bukan karena dia punya titel, bukan. Banyak orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian setelah dewasa dia menjadi anak yang hebat. Banyak. Karena apa kuncinya? Salah satunya adalah dia baik, hormat, punya adab, punya akhlak kepada ayah bundanya tercinta. Barangkali itu saja teman-teman kultum atau tausiah dari Pak Indra pada kesempatan sore hari ini. Pak Indra harapkan teman-teman semuanya memperbaiki akhlak dan adabnya. Kalau ada dari teman-teman yang akhlak adabnya sudah baik kepada kedua orang tua, tingkatkan. Tetapi kalau ada dari teman-teman yang masih akhlak adabnya kurang baik kepada kedua orang tuanya, maka yuk sama-sama kita perbaiki. Barangkali itu saja yang bisa Pak Indra sampaikan. Selamat berbuka puasa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum sunnah kita pada hari ini. La'afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.